Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 69. Duar, aura ganas tiba-tiba menyembur keluar dari gua yang gelap. Itu adalah ular besar dengan sisik biru setebal ember di sekujur tubuhnya, serta memiliki kepala rata yang berbentuk segitiga. Mata vertikalnya tampak dingin. Binatang iblis ini disebut ular sayap hijau karena ada sepasang sayap transparan di bagian belakangnya. Begitu sayapnya terbentang, ular itu akan meluncur jauh di udara dengan bantuan angin. Merasakan aura jahat yang mengerikan di belakangnya, Xiu tahu bahwa ular sayap hijau telah muncul. Kemunculan ular sayap hijau di sini adalah untuk mendapatkan buah api. Kekuatan obat dari ramuan spiritual ini dapat meningkatkan kekuatannya, tetapi ia tidak ingin menelan buah tersebut. Namun saat ini, ada orang yang ingin mengambil buah api. Ular sayap hijau itu mendesis marah, membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Xiu. Kecepatan serangan ular sayap hijau tinggi, dan kepalanya menjulur seperti kilat hijau. Xiu tidak berbalik, tapi dia bisa merasakan angin kencang yang menerpa ke arahnya. Meski demikian, dia tidak panik sama sekali. Dia bergerak ke samping dalam sekejap dengan keterampilan gerakannya, dan meninggalkan sebuah bayangan di belakang. Ada suara dari gerakan ular yang bersiap memangsanya. Gigitan ular itu meleset, beberapa batu dihancurkan olehnya, dan tubuh sepanjang 30 meter itu bergerak keluar dari gua. Jarak melebihi 10 meter sangat pendek bagi Xiu. Untuk menghindari gigitan ular sayap hijau, dia tiba-tiba mempercepat dan mengulurkan tangan untuk mengambil 4 buah dari pohon api. Suara ular mendesis. Ular sayap hijau itu sangat marah. La mengangkat kepala, membuka mulutnya, lalu meludahkan kabut beracun yang gelap dan bau untuk menyelimuti Xiu. Dampak kabut beracun itu sangat kuat, dan bahkan udara yang busuk mengeluarkan bunyi retakan. Begitu Xiu ditutupi sepenuhnya oleh racun yang mengerikan ini, dia akan berada dalam bahaya besar. Xiu curiga dengan pil penawar yang diberikan oleh Hai Fei. Selain itu, dia mencurigai Hai Fei telah merusak pil penawarnya. Saat energi vital terkondensasi, api maut kegelapan menyebar dari tubuh Xiu. Suara mendesis terdengar ketika api hitam darinya menyentuh kabut hitam beracun. Xiu berusaha menahan napas, tetapi dia masih merasa pusing. Ini membuktikan betapa kuatnya kabut beracun dari ular sayap hijau. Sementara itu, Xiu tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia mengaktifkan keterampilan gerakannya hingga kekuatan penuh dan bergegas menuju Hai Fei dan yang lainnya. Buah api telah diambil, dan ular sayap hijau terus mengejar Xiu. Keduanya bergerak cepat, baik ular maupun Xiu, mereka semakin mendekat area di mana formasi telah disiapkan. Dia mampu melarikan diri kembali, mata Guang Yu melebar. Jika itu adalah dirinya, dia pasti sudah mati. Dia pasti meminum obat penawarnya. Meski dia tidak diracuni oleh ular itu, tapi ucap Hai Fei sambil mencibir. Itu dia, bersiaplah. Saat ini, Xiu sudah tiba di formasi yang telah disiapkan. Ular itu juga melebarkan sayapnya yang hijau dan transparan. Tubuhnya yang besar meluncur 1 meter dari tanah dan terbang. Wus, cahaya putih tiba-tiba menyala dan membentuk mangkuk besar terbalik, lalu menjebak ular sayap hijau di ruang sempit. Kemudian, Hai Fei mengaktifkan formasi perangkap yang telah dia siapkan sebelumnya. Saat ini, Hai Fei, Guang Yu, Fei Fei, dan Meng Yao berada di luar formasi perangkap. Namun, ketika Hai Fei mengaktifkan formasi perangkap, dia menjebak Xiu dan ular sayap hijau di dalamnya. Xiu masih di dalam, wajah cantik Meng Yao berubah drastis. Dia berteriak kepada Hai Fei yang memimpin formasi, biarkan dia keluar sekarang. Diam. Di sampingnya, Guang Yu mengeluarkan pedang dan mengarahkannya ke Meng Yao. Jangan mengganggunya melakukan formasi, atau aku akan membunuhmu. Tanpa ekspresi, Fei Fei mengeluarkan belati dan menatap Meng Yao dengan dingin. Kalian, ucap Meng Yao dengan ekspres penuh amarah. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Pil penawar itu sendiri mengandung racun. Tanpa menjadikan pemuda itu sebagai umpan, bagaimana mungkin ular sayap hijau bisa dibunuh dengan mudah, cibir Guang Yu. Semuanya berjalan sesuai rencana mereka. Oleh karena itu, Guang Yu tidak bermaksud menyembunyikan apapun lagi. Mendengar ini, wajah Meng Yao berubah menjadi pucat. Dia paham apa yang dimaksud oleh Guang Yu. Mereka telah merencanakan untuk membiarkan Xiu memancing ular keluar dari gua. Selain itu, mereka juga memberinya pil penawar yang mengandung racun. Ketika Xiu ditelan oleh ular sayap hijau, maka ular itu juga akan mati terkena racun. Jika ular sayap hijau itu bisa dibunuh dengan racun, Xiu pasti akan mati meski tidak tertelan olehnya. Jika Xiu mati,
Meng Yao juga akan jatuh ke tangan orang-orang jahat ini dan berakhir mengenaskan. Berpikir seperti itu, Meng Yao segera mengeluarkan pedang dari cincin penyimpanannya dan menusukkannya langsung ke arah Hai Fei yang bertanggung jawab atas formasi. Meng Yao tidak akan pernah membiarkan dirinya jatuh ke tangan mereka, bahkan jika harus bertarung dengan mereka. Dasar perempuan bodoh, sambil mendengus dingin, Guang Yu memegang pedangnya dengan cahaya terang dan membuat Meng Yao terpental. Sementara itu, Xiu memang tampak berada dalam bahaya besar di dalam formasi perangkap. Dia tidak meminum pil penawar. Namun, di dalam ruang sempit formasi perangkap, serangan ular sayap hijau seperti badai dahsyat yang mengakibatkan dirinya berada dalam bahaya besar beberapa kali. Duar, pada saat yang sama, ular sayap hijau terus menyerang formasi, dan membuat formasi cahaya putih itu bergetar hebat. Xiu tidak menghunus pedangnya untuk melawan ular itu. Sebaliknya, dia memusatkan seluruh perhatiannya kepada kemampuan gerakan 10 bayangan untuk menghindari serangan ular. Api maut kegelapan mampu menangkal sebagian besar kabut hitam beracun, tetapi masih ada beberapa racun yang menembus ke dalam tubuhnya yang membuat wajah Xiu mulai menampakkan warna hijau aneh. Tiba-tiba, aura membunuh yang dahsyat menyebar, dan garis-garis cahaya pembunuhan berdarah muncul entah dari mana, lalu menyerang tubuh besar ular sayap hijau seperti tembakan panah. Formasi perangkap saja tidak bisa membunuh ular sayap hijau, dan tidak akan membutuhkan waktu lama sebelum ular itu bisa menembus blokade. Oleh karena itu, Hai Fei segera mengaktifkan formasi pembunuhan level ketiga. Cahaya pembunuhan yang dibentuk oleh formasi pembunuhan level ketiga sebanding dengan serangan dari Grandmaster bela diri bawaan. Meskipun sisik ular sangat tebal dan kuat, ia akan mengalami kesulitan dalam menahan serangan terus-menerus dari formasi pembunuhan level ketiga. Hiss, ular itu meraung marah dan menyerah untuk menyerang Xiu secara langsung. Ekornya yang seperti besi terus-menerus tertarik keluar untuk menghantam tirai cahaya putih yang dibentuk oleh formasi perangkap. Sesaat kemudian, disertai dengan bunyi retak, tirai tipis dari formasi perangkap pecah hingga berkeping-keping dan berubah menjadi titik-titik cahaya, lalu menghilang tanpa jejak. Ular sayap hijau melarikan diri. Sisiknya terlihat rusak parah, dan tubuhnya berlumuran darah. Sepasang mata merah itu menunjukkan aura membunuh. Setelah memecahkan formasi, ia menengadah dan menyemburkan kabut hitam beracun dalam jumlah yang besar, lalu menyerbu Hai Fei, Guang Yu, dan yang lainnya. Sial, lari. Wajah Hai Fei terlihat pucat. Dia hampir menghabiskan semua energi vitalnya untuk mengaktifkan formasi, tetapi ular sayap hijau hanya terluka dan belum juga mati. Pada saat yang sama, dia melihat Xiu, yang telah melarikan diri bersama ular sayap hijau. Bagaimana mungkin dia tidak ditelan oleh ular ketika terjebak di dalam formasi bersamanya? Selain itu, racun dalam pil penawar seharusnya telah bekerja. Kenapa dia masih hidup? Mungkinkah dia tidak minum pil itu? Hai Fei tidak tahu bagaimana Xiu melakukannya. Bagaimana dia bisa menahan kabut beracun tanpa pil penawarnya? Bagaimana mungkin seorang kultivator di level kelima tingkatan lautan energi tidak mati setelah bertarung dengan ular sayap hijau untuk waktu yang lama? Namun, Hai Fei tidak memiliki waktu untuk berpikir terlalu banyak saat ini. Dia mengambil pil penawar dan menelannya. Kemudian, dia mundur dengan kecepatan tinggi. Guang Yu dan Fei Fei, yang telah bekerja sama untuk menahan Meng Yao, juga bergegas mundur. Guang Yu tidak bersedia mati demi wanita cantik seperti itu. Ular sayap hijau melampiaskan kemarahannya kepada Hai Fei dan anak buahnya. Sementara itu, tidak jauh di belakang ular itu, Xiu mengeluarkan pedang level rendah peringkat bumi dari cincin penyimpanannya. Untuk menghadapi binatang iblis tingkat ketiga dengan kekuatan pertahanan yang kuat, pedang peringkat bumi dapat menimbulkan dampak kerusakan yang dahsyat. Xiu memasukkan energi vitalnya ke dalam pedang dan menutupinya dengan api maut kegelapan. Kemudian, 7 bayangan muncul di belakang tubuhnya secara berurutan. Pedang itu menebas keras ke arah tubuh ular sayap hijau seperti kilatan hitam. Sisik ular yang keras tergores terbuka seperti robekan kertas di bawah pedang peringkat bumi, dan bau darah berhamburan ke segala penjuru. Rasa sakit membuat ular sayap hijau meraung keras. Xiu terlempar oleh ular sayap hijau. Tubuhnya berputar di udara dan jatuh lebih dari 10 meter jauhnya. Tubuh ular sayap hijau meringkuk. Serangan pedang Xiu hanya melukai tubuhnya, tetapi vena kehidupannya juga terbakar oleh api maut kegelapan. Xiu mengeluarkan pil penawar, menghancurkannya, lalu mengoleskannya ke atas pedang. Lalu, dia kembali menyerbu ke arah ular sayap hijau. Pedang peringkat bumi membuat percikan dan meninggalkan luka besar di tubuh ular sayap hijau itu. Bruk, Xiu juga terkena serangan ekor ular itu. Meskipun Xiu menggunakan pedang untuk menahan sebagian besar serangan, dia masih saja dipukul hingga terbang. Selain itu, sudut mulutnya mengeluarkan darah. Ular sayap hijau menderita luka serius. Ia segera menuju gua dan mencoba melarikan diri kembali ke sarangnya. Hanya saja, begitu ular itu tiba di depan gua, tubuhnya yang besar terjatuh ke tanah dengan keras, dan vitalitasnya pun menghilang. Dalam persepsi Xiu, vena kehidupan ular sayap hijau terus menghilang, dan racun yang mengerikan menyebar luas di dalam tubuhnya.
Wajah Xiu tampak muram ketika memikirkan pil penawar yang dia hancurkan dan oleskan ke atas pedang. Dia langsung mengerti apa yang terjadi. Xiu tidak melihat Hai Fei beserta dua rekannya di sekeliling. Ketiga orang itu tahu bahwa mereka tidak mampu membunuh ular tersebut, karena itulah mereka segera mundur. Xiu tidak memindahkan tubuh ular sayap hijau. Dia segera mengejar mengikuti jejak kaki yang terlihat berantakan di tanah. Ketika penglihatan kehidupannya meluas, Xiu dapat merasakan aura kehidupan semua makhluk hidup dalam jarak 1 kilometer. Hanya dalam beberapa saat, Xiu berhasil menemukan aura Hai Fei dan yang lainnya. Di dekat semak rahasia, mereka mendapati bahwa ular sayap hijau tidak lagi mengejar mereka. Jadi, mereka berhenti untuk beristirahat. Sialan, aku tidak menyangka usahaku akan sia-sia pada akhirnya. Wajah Hai Fei tampak suram. Dia telah menggunakan berbagai bahan untuk membuat dua formasi tingkat ketiga, tetapi dia tidak berhasil mendapatkan apapun dan hampir kehilangan nyawanya. Dia jelas telah mengalami kerugian. Hai Fei, bagaimana mungkin bocah itu tidak mati? Guang Yu bertanya dengan bingung. Sebelum melarikan diri, dia juga melihat Xiu yang masih hidup ketika formasi perangkap rusak. Aku juga tidak tahu. Dia tidak minum pil itu, dan bisa bertarung dengan ular untuk waktu yang lama tanpa mati. Sepertinya, dia bukan pemuda yang biasa. Sambil berkata, Hai Fei mengeluarkan pil dan menelannya untuk memulihkan energi vitalnya. Dia hanya berada di level kelima tingkatan lautan energi. Dia beruntung tidak mati, tapi, sepertinya dia telah memetik buah api. Aku akan pergi dengan Fei Fei untuk menemukan dan mengambilnya kembali, ucap Guang Yu. Kemudian, dia memandang Meng Yao yang ditahan olehnya, dan menyeringai, cantik, aku akan menjagamu dengan baik ketika aku kembali nanti. Simpan kekuatanmu, aku yang akan datang kemari sendiri. Saat itu juga, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan Xiu berjalan keluar dari semak-semak.